Dalam epik Mahabharata, Jayadratha adalah raja kerajaan Sindhu. Ia menikah dengan Dushala, satu-satunya saudara perempuan dari 100 saudara Kurawa. Selain Dushala, ia memiliki 2 istri lagi, satu dari Gandhara dan satunya lagi dari Kamboja. Dia adalah putra Raja Vridaksatra. Dia dibunuh oleh Arjuna dengan bantuan Krishna. Nama putranya adalah Suratha. Arti kata Jayadratha. Kata Jayadratha berasal dari 2 kata Sanskerta, Jayat yang berarti menang dan Ratha yang berarti kereta. Jadi kata Jayadratha berarti memiliki kereta yang menang. Nama lainnya adalah Sindhu Raja, Raja Kerajaan Sindhu. Saindawa keturunan raja dari Kerajaan Sindhu. Penculikan Drupadi. Suatu hari, pada saat para Pandawa diasingkan, Pandawa pergi berburu untuk mengumpulkan makanan. Mereka meninggalkan Drupadi sendirian di ashram dan meminta Resi Terunabindu dan Dhaumya untuk mengawasinya. Pada hari itu Jayadratha melihat Drupadi dan mengirim Menteri Kotikasha untuk menanyakan siapa dia. Kotikasha mendatanginya dan setelah mengetahui identitasnya, memberitahu Jayadratha bahwa dia adalah Drupadi, istri Pandawa. Jayadratha meskipun mengetahui identitas Drupadi, pergi mendekati Drupadi dan melamarnya. Awalnya menyambutnya sebagai saudara ipar Pandawa, Drupadi dengan keras menolak lamarannya. Dengan marah, Jayadratha menculik Drupadi dan mulai bergerak menuju kerajaannya. Pandawa kembali ke asramanya dan menemukan Drupadi telah hilang dan mengetahui tentang peristiwa yang diceritakan oleh teman Drupadi yang bernama Datrika, yang telah menyaksikan Jayadratha dengan paksa membawa Drupadi pergi. Yudhishthira kemudian memerintahkan adik-adiknya untuk menyelamatkan Drupadi. Mereka bergegas dengan kereta mereka menuju Jayadratha dan dengan sangat marah dan mulai membunuh semua pasukan Jayadratha. Ketika Jayadratha, Raja Sindhu, melihat bahwa para pasukannya terbunuh, dia menjadi gelisah, dan dalam kebingungan, meninggalkan Drupadi di sana, melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Arjuna melihat bahwa Jayadratha telah melarikan diri, mendesak saudaranya Bima untuk menahan diri dari pembantaian pasukan, dengan mengatakan, itu bukan salah mereka. Yudhishthira kembali dengan Drupadi, sambil memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengejar Jayadratha. Saat mengetahui bahwa musuh berada 2 mil jauhnya di depan mereka, mereka memacu kuda mereka ke kecepatan yang lebih tinggi untuk mengejarnya. Dan Arjuna yang perkasa melakukan perbuatan yang luar biasa, membunuh kuda Jayadratha, meskipun mereka berada 2 mil jauhnya di depan mereka, dengan menggunakan senjata dewa. Bima menjambak rambut Jayadratha, membantingnya ke tanah dengan kekerasan, dan mulai menendang kepalanya. Palguna membujuk Bima yang murka dengan mengingatkannya akan kata-kata Yudhishthira. Menekan amarahnya, Bima mencukur rambut kepala Jayadratha, menyisakan 5 jumbai di banyak tempat. Dengan mengikatnya dengan kereta yang dirantai, mereka mendekati Yudhishthira. Drupadi membaca pikiran Yudhishthira, berkata, lepaskan dia. Dia menyarankan bahwa Jayadratha sudah diperlakukan seperti budak. Lalu Jayadratha sujud kepada Yudhishthira yang pengasih dan kembali ke ibu kotanya. Jayadratha dalam perang Kurukshetra. Setelah penghinaan di tangan Pandawa, Jayadratha memberikan kendali atas kerajaannya kepada istrinya dan melakukan brata berat kepada Dewa Siwa. Senang dengan beratanya, Siwa muncul di hadapannya dan memberinya anugerah. Jayadratha memohon, bolehkah saya mengalahkan dalam pertempuran kelima putra Pandu dengan kereta mereka? Siwa, bagaimanapun, mengatakan kepadanya, ini tidak mungkin karena kombinasi Krishna dan Arjuna tidak dapat dikalahkan dalam perang apapun. Masih tidak berubah, atas keinginannya, Jayadratha meminta agar ia menyebabkan kehancuran yang paling besar bagi Pandawa. Dewa Siwa memberikan anugerah bahwa, bagi siapapun sepanjang hari pilihannya, selama perang yang akan datang, Jayadratha dapat mengalahkan setiap prajurit dari pihak lawan, kecuali Arjuna. Setelah mengatakan kata-kata ini, Dewa Siwa menghilang bersama para pengikutnya.
Jayadrata kembali untuk memerintah kerajaannya dan menunggu hari. Dua tahun kemudian, Jayadrata bertarung di sisi saudara iparnya Duryodhana dalam perang Kurukshetra. Pada hari pertama perang Mahabharata, pada siang hari dia mengalahkan Raja Drupada, tetapi Jayadrata menyelamatkan hidupnya. Pada hari ke-13 perang Mahabharata, ketika formasi Cakravyuha dikeluarkan oleh Dronacharya, Jayadrata memanfaatkan anugerah Dewa Siwa dan menggunakan kekuatan tertingginya. Putra Arjuna, Abhimanyu, berhasil memasuki formasi. Dia bermaksud agar pasukan Pandawa mengikutinya dan menghancurkan formasi dari dalam. Jayadrata bergerak untuk menutup celah dan mampu menahan semua Pandawa bersaudara dan pasukan mereka dengan mudah. Sebagai bagian dari strategi Drona, Arjuna dan Krishna sibuk melawan Susharma dan tentara Trigata di tempat lain. Abhimanyu, yang tidak tahu bagaimana keluar dari Cakravyuha, terperangkap dan dibunuh secara brutal oleh Ksatria Kurawa dalam serangan gabungan, dan hari itu berakhir. Pandawa terkejut setelah menemukan bahwa Jayadrata mampu menahan para pejuang terkuat di dunia. Secara khusus, Drupadi, Yudhishthira, dan Bima merasa sangat bersalah karena tidak membunuh Jayadrata ketika mereka memiliki kesempatan. Arjuna menyalahkan Jayadrata sebagai penyebab kematian Abhimanyu. Dia bersumpah untuk membunuhnya keesokan harinya sebelum matahari terbenam. Jika gagal, Arjuna akan bunuh diri dengan melompat ke dalam tumpukan kayu api. Balas dendam Arjuna. Dronacharya mengatur kombinasi 3 vyuhas formasi militer untuk melindungi Jayadrata dari Arjuna. Yang pertama adalah Shakata Vyuha, formasi gerobak, yang kedua adalah Sucimuha Vyuha, formasi jarum, dan yang terakhir adalah Padma Vyuha, formasi teratai. Bima, Satyaki dan Arjuna mengoyak pasukan Kurawa. Tapi jelas Arjuna tidak bisa mencapai tujuannya sebelum matahari terbenam. Pada saat klimaks, dengan matahari hampir terbenam dan ribuan prajurit masih berada di antara Arjuna dan Jayadrata, Krishna mengirimkan Cakra Sudarshana untuk menutupi matahari dan menciptakan ilusi matahari terbenam. Para prajurit Kurawa bersukacita atas kekalahan Arjuna dan berharap Arjuna segera bunuh diri. Jayadrata, yang bersembunyi di balik Duryodhana, merasa lega karena dia telah diselamatkan. Karena itu, dia keluar dari formasi. Tiba-tiba matahari terbebas dari gerhana dan Krishna memberitahu Arjuna, sambil menunjuk matahari yang belum terbenam, tetapi itu hanya ilusi olehnya. Dia kemudian menunjuk ke Jayadrata yang bersembunyi, menyuruh Arjuna untuk memotong kepalanya dan mengirim kepalanya ke pangkuan ayah Jayadrata. Arjuna dengan cepat mengambil gandiwannya dan membenamkan Pashupatastra di Jayadrata. Kepala Jayadrata diterbangkan dengan panah jauh dari medan perang, akhirnya mendarat di pangkuan ayahnya, Vridakshatra. Ayahnya, sebagai seorang bijak telah memberinya anugerah bahwa siapapun yang akan bertanggung jawab atas kepala putranya yang terpenggal dan jatuh ke tanah, kepalanya akan meledak menjadi 100 bagian. Oleh karena itu, ketika ayahnya merasa ngeri karena kepala anaknya di pangkuannya, Vridakshatra buru-buru bangkit, kepala yang terpenggal itu jatuh ke tanah, membunuh Vridakshatra pada saat yang sama. Pengganti Jayadrata. Jayadrata digantikan oleh putranya Suratha melalui istrinya Dushyala, yang tidak ikut serta dalam perang. Namun beberapa tahun kemudian, setelah Yudhishthira menjadi raja, dia melakukan Ashvamedha Yagna. Dia mengirim pasukan untuk menjaga kudanya, dengan Arjuna sebagai panglima tertinggi. Arjuna segera berbaris menuju kerajaan Sindhu, dan ketika berita ini sampai di Suratha, dia mengakhiri hidupnya karena takut tidak mungkin dia akan menghadapi Arjuna. Ketika Arjuna mencapai Sindhu, dia mendengar apa yang terjadi, dan merasa tidak enak untuk saudara perempuannya Dushyala. Dia mengangkat bayi laki-laki Suratha sebagai raja Sindhu berikutnya dan kembali tanpa pertempuran.